Seharusnya Pak Jokowi itu meniru gaya Andika dan Hendy. Bahkan Andika dan Hendy itu mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi beralasan untuk jaga kondusivitas masyarakat di Jateng. Masa sih Pak Jokowi tidak sadar ya bahwa terkait polemik ijazah ini sudah menjadi isu nasional, dan bahkan juga banyak yang terseret-seret terkait kasus ijazah ini ya, mulai dari Roy Suryo dilaporkan, dan bahkan yang konon katanya dosen pembimbing akademik juga digugat, dan banyak lagi yang terseret terkait kasus ijazah ini, mulai dari rektor UGM dan lain sebagainya. Seharusnya Pak Jokowi malu dong kepada Andika dan Hendy, bahkan juga tidak meneruskan gugatannya di Mahkamah Konstitusi karena untuk menjaga kondusivitas masyarakat Jateng. Ini memang gebrakan dari Mahkamah Konstitusi tidak kaleng-kaleng ya, yang bahkan pada saat lalu itu mendiskualifikasi istri dari Menteri Desa. Nah itu bahkan sangat mengejutkan sekali, tiba-tiba mendiskualifikasi. Pada saat lalu memang ada pemberitaan seperti ini, yaitu cawe-cawe mendes untuk istrinya terbukti pengaruhi hasil Pilgub Serang, dan akhirnya didiskualifikasi. Nah ini saya jadi teringat langsung kepada Andika dan Hendy ya, yang pada saat lalu tiba-tiba mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Padahal kalau kita lihat fenomena pada pilkada yang lalu itu sangat wow sekali ya. Terlebih Ahmad Lutfi dan Gus Yassin misalnya itu bahkan mendapat dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Otomatis dong terkait dukungan Pak Prabowo Subianto yang menjadi presiden, otomatis akan mempengaruhi suara ke Ahmad Lutfi dan Gus Yassin. Pasti. Bahkan istri mendes saja bahkan juga didiskualifikasi, apalagi ketika mendapatkan dukungan kepada presiden langsung. Nah ini memang ketua MK yang baru ini tidak kaleng-kaleng ya. Untung saja loh Andika Perkasa pada saat lalu mencabut gugatannya di Mahkamah Konstitusi. Ya kemungkinan karena putusan Mahkamah Konstitusi pastinya akan membuat kejutan-kejutan ya. Terlebih ini pada 15 Mei politik uang pilkada Barito Utara 16 juta per pemilih, MK diskualifikasi semua paslon. Bayangkan, jadi paslon 01 dan 02 didiskualifikasi semua. Nah, artinya apa? Artinya partai-partai politik itu akan menentukan lagi siapa kader-kader terbaiknya untuk pemilihan pada Pilkada Barito Utara ini. Ini sangat keren sekali ya, dimana politik uang saat ini semakin menjadi-jadi, dan MK pun di sini memutuskan untuk mendiskualifikasi semua paslon. Ini kan sangat mengejutkan sekali ya. Nah saya jadi penasaran sih, apakah Andika Perkasa mencabut gugatannya itu ada intervensi politik yang sangat kuat sekali? Kalau kita lihat, menurut saya cukup masuk akal sekali, yaitu alasan Andika dan Hendy cabut gugatan. Andika Hendy beralasan untuk jaga kondusivitas masyarakat di Jateng. Nah menurut saya sangat masuk akal sekali, legowo. Nah, menurut saya apa yang dilakukan oleh Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi ini adalah legowo. Kalah ya, kalah saja lah, tidak mau membuat polemik secara terus-menerus. Seperti halnya dengan Pak Jokowi saat ini. Pak Jokowi ketika mendapat gugatan terkait ijazah palsu dan lain sebagainya, padahal yang menggugat itu menurut saya simpel saja. Pak Jokowi datang dan menunjukkan ijazah aslinya, beres sudah. Tapi pada saat sidang mediasi yang lalu, Pak Jokowi malah memperpanjang keadaan, memperkeruh suasana, dan bahkan menutup damai dan dilanjutkan ke proses hukum. Nah ini kan juga sangat wow sekali ya. Seharusnya Pak Jokowi itu meniru gaya Andika dan Hendy. Bahkan Andika dan Hendy itu mencabut gugatan di Mahkamah Konstitusi beralasan untuk jaga kondusivitas masyarakat di Jateng. Masa sih Pak Jokowi tidak sadar ya bahwa terkait polemik ijazah ini sudah menjadi isu nasional, dan bahkan juga banyak yang terseret-seret terkait kasus ijazah ini ya, mulai dari Roy Suryo dilaporkan, dan bahkan yang konon katanya dosen pembimbing akademik juga digugat, dan banyak lagi
yang terseret terkait kasus ijazah ini, mulai dari rektor UGM dan lain sebagainya. Seharusnya Pak Jokowi malu dong kepada Andika dan Hendy, bahkan juga tidak meneruskan gugatannya di Mahkamah Konstitusi karena untuk menjaga kondusivitas masyarakat Jateng. Ini sangat keren sekali menurut saya ya. Dan kemungkinan kalau misalkan Andika Hendy terus tetap menggugat di Mahkamah Konstitusi, pasti juga akan banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya seperti halnya Ahmad Lutfi pada saat lalu didukung oleh presiden aktif. Dan tidak hanya itu saja, bahkan pada saat lalu juga Bu Andika Hendy itu menyebut kepala desa dikerahkan dan intimidasi untuk menangkan Ahmad Lutfi dan Tak Yasin. Jadi sangat banyak sekali pada saat lalu ya. Tetapi Andika Hendy yang sangat kerennya menjaga kondusivitas. Tetapi sangat berbeda sekali ya, yang biasanya Pak Jokowi itu terkenal kalem, santai, tidak mau mengomentari sesuatu yang tidak perlu, apalagi terkait ijazah palsu dan lain sebagainya. Tetapi kali ini sangat berbeda sekali. Pak Jokowi malah gas terus lah. Seharusnya tiru Andika dan Hendy, menurut saya selesai ya, tidak usah diperpanjang polemik terkait ijazah palsu dan lain sebagainya. Cukup tunjukkan saja, udah selesai menurut saya ya. Apalagi yang dituntut oleh penggugat itu Pak Jokowi datang di sidang mediasi dan menunjukkan ijazahnya. Tetapi Pak Jokowi malah pada saat lalu datang ke Polda Metro Jaya melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa dan lain sebagainya, dan bahkan juga menyeret nama Abraham Samad dan bahkan seorang YouTuber yang mengundang setidaknya terkait membahas polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi dan lain sebagainya. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, dari Kompas, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Andika Perkasa Indra Prihadi resmi mencabut gugatan sengketa pemilihan kepala daerah Jawa Tengah Jateng dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada 20 Januari 2025. Pencabutan gugatan dibacakan langsung oleh kuasa hukum Andika Hendy, Mulyadi Marks Pilihan. Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024 dengan register perkara nomor bla bla bla. Mulyadi kemudian membacakan alasan pencabutan permohonan jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Andika Hendy, pencabutan gugatan ini untuk menjaga kondusivitas masyarakat Jateng yang merenggang karena adanya pilkada. Permohonan ini dicabut dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat di Jawa Tengah karena Jawa Tengah adalah masyarakat yang mencintai kerukunan, kedamaian dan guyup, ujar Mulyadi. Oleh karena itu, dengan pencabutan ini mudah-mudahan adanya keretakan dan ketidakkompakan selama 2 tahun terakhir sejak pemilu Pilpres dan sekarang Pilkada mudah-mudahan bisa mengakhiri keterbelahan dan bersatu kembali membangun Jawa Tengah, katanya lagi. Nah, menurut saya sangat keren sekali ya. Jadi sudah fix ya, Andika Hendy mencabut gugatannya dengan beralasan yaitu untuk menjaga kondusivitas masyarakat di Jateng. Bukan seperti Pak Jokowi yang seharusnya terkait isu ijazah ini sangat simpel sekali. Ketika ada tuntutan oleh para penggugat terkait ijazah Pak Jokowi palsu dan lain sebagainya, tuntutannya sangat gampang sekali, yaitu Pak Jokowi datang di sidang mediasi dan menunjukkan ijazah aslinya. Itu menurut saya sudah membuat reda lah terkait polemik ijazah ini. Dan menurut saya Andika Hendy ini sangat keren sekali ketika pada saat lalu Ahmad Lutfi misalkan didukung oleh Pak Prabowo dan bahkan ada pemberitaan yang mengerahkan kepala desa untuk mendukung paslon tertentu. Bahkan Andika Hendy memutuskan untuk tidak memperkeruh keadaan dan lebih menjaga kondusivitas. Jadi menurut saya Andika Hendy ini lebih dari Pak Jokowi ya, legowonya, keikhlasannya, mengalahnya, menurut saya lebih. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas kalau Andika Hendy misalkan lanjut ke Mahkamah Konstitusi, bisa saja